kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 23 yaitu DNS server, master slave DNS server. Dan di sini kita belajar mengenai konsep master slave DNS server, konfigurasi master DNS server, konfigurasi slave DNS server, pengujian master slave DNS server, dan konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Di sini kita masuk ke materi pertama yaitu konsep master slave DNS server. Nah, jika kita ingat pada konfigurasi sebelumnya kita sudah menjadikan server 1 Debian sebagai lokal DNS server yang bersifat master atau aktif. Oke, di sini kalian bisa buka server 1 Debian-nya. Kemudian kalian jangan lupa masuk ke cd/etc/bin terlebih dahulu. Di sini kita akan cek pada named.com.log. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan sebagai tipe master. Jadi server 1 Debian lokal DNS-nya itu bersifat aktif. Di sini ada dua tipe yaitu master dan slave. Dan di sini kita akan menjadikan server 2 Ubuntu itu bersifat slave atau backup. Jadi ketika nanti server 1 sebagai masternya itu mati, kita masih memiliki slave atau backup yang siap untuk menggantikan server 1 atau masternya sebagai lokal DNS. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, jadi kalau kita ingin membuat slave itu kita harus melakukan juga konfigurasi pada masternya. Nah, kita akan membuat masternya ini melempar posisi ke slave ketika mati. Nah, kalian bisa buka server 1 Debian-nya, kemudian jangan lupa masuk ke cd/etc/bin. Nah, di sini kita akan melakukan transfer file ke backup server. Di sini kita masuk ke nano.com.local. Oke, jadi di sini di bagian bawah file ini kita akan tambahkan yaitu allow transfer berawal IP 10.10.10.3 titik koma tutup berawal titik koma. Nah, ini itu IP dari backup servernya atau server 2 Ubuntu ya teman-teman. Jadi kita akan mentransfer semua file yang berada pada bin ke backup servernya, yaitu 10.10.10.3. Nah, kita lakukan juga pada IP-nya. Transfer 10.10.10.3 kurung tutup berawal titik koma. Nah, jika sudah kita bisa Ctrl X, Y dan Enter. Nah, kita cek konfigurasinya berhasil atau tidak dengan named min checkconf. Oke, jika tidak ada output maka berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi di db.tv yaitu nano db.tv. Nah, di sini kita akan mengganti serial number-nya karena setiap kita melakukan perubahan konfigurasi harus diubah ya teman-teman serial number-nya. Di sini kita akan nambah ke 5. Nah, di sini di bawah NS1 ini kita akan tambahkan yaitu domain name atau name servernya. Kita add in ns yaitu ns2 dev.com. Kemudian tambahkan juga di sini ns2 yaitu IP-nya 10.10.10.3. Kemudian kita akan Ctrl X, Y dan Enter. Kemudian kita masuk ke konfigurasi nano db.7. Nah, di sini kita akan mengganti serialnya.
Oke, di sini kita akan menambahkan yaitu 3 IN PTR NS2 devi.com. Nah, 3 ini itu merupakan IP dari server 2 Ubuntu atau IP paling belakang. Di sini kita akan Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita akan cek pada named min checkzone devi.com db devi. Oke, di sini serial 5 oke. Kemudian kita akan cek juga pada named checkzone 10.10.10.in addr.arpa db.7. Oke, di sini load serial 6 oke. Nah, konfigurasinya sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kita akan sistem ctl restart pin 9. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan server slave pada server 2 Ubuntu. Nah, di sini kalian bisa buka server 2 Ubuntu-nya, kemudian masuk ke root, kemudian kita akan menginstal pin 9, yaitu apt install pin 9. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman, karena saya sudah pernah menginstal. Ini kita akan masuk ke cd/etc/pin. Kemudian kita akan ls. Nah, di sini ada banyak template konfigurasinya ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke konfigurasi named.conf.local. Nah, jadi di sini kita akan lakukan sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan yaitu zone devi.com buka berawal, kemudian kita tab, enter, tab, kemudian kita akan tuliskan tipenya yaitu slave ya teman-teman. Kemudian kita akan tab, yaitu filenya kita akan taruh di /var/test, kemudian kita masukkan yaitu db.devi. Kemudian kita tuliskan yaitu master kurung buka berawal, masukkan IP 10.10.10.2 titik koma, kurung tutup berawal, titik koma, kemudian kita akan tutup yaitu kurung tutup berawal, kemudian titik koma. Nah, oke, di sini kita akan mengakui sebagai slave. Kemudian masternya itu berada di 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lakukan juga pada IP-nya itu zone 10.10.10.10.in min addr.arpa berawal, kemudian kita tab tipenya sama yaitu tipe slave. Titik koma, kemudian filenya juga kita taruh di /var/test db.7, kemudian tanda petik kita enter lagi, kemudian di sini kita akan tuliskan master kurung berawal 10.10.10.2 titik koma, kurung tutup berawal, titik koma. Kemudian kita akan tutup dengan kurung tutup berawal, kemudian titik koma. Jika sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, di sini kita akan cek pada named
admin checkconf. Oke, kemudian kita masuk ke get.conf.local. Enter. Oke, di sini meskipun kita sudah mendefinisikan db.devi dan db.7, namun sebelumnya kita belum membuat db.devi dan db.7 di server 2 ya teman-teman. Tapi itu tidak apa-apa, karena kita sudah mengakui bahwa master berada pada 10.10.10.2 dan sudah mengakui juga bahwa akan mentransfer seluruh file DNS server ke slave server, yaitu server 2 dengan IP 10.10.10.3. Nah, jadi file db.devi dan db.7 itu juga akan ikut ditransfer dari server 1 ke server 2. Kalian bisa cek pada sistem ctl restart pin 9. Oke, kemudian kita akan masuk ke cd /var /change/pin. Nah, di sini karena kita mendefinisikannya di /var /change/pin ya teman-teman, kita enter, kemudian kita tekan ls. Oke, di sini ada db.7 dan db.devi. Karena tadi db.7 dan db.devi itu sudah kita definisikan untuk masuk ke /var /change/pin, bukan /etc. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Jadi kita akan melakukan pengujian pada klien Ubuntu dan kita cek apakah server 1 berhasil master dan server 2 berhasil menjadi slave. Di sini kalian bisa buka klien Ubuntu-nya, kemudian masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita masuk konfigurasi pada resolve, yaitu nano/etc/resolve.conf. Oke, jadi di sini IP 8.8.8 ini itu master dan IP 8.8.8.4 ini itu slave. Jadi kalau 8.8.8 ini mati, masih memiliki 8.8.4.4. Di sini kita akan memasukkan dua IP lokal, yaitu 88 kita akan ganti ke 10.10.2. Kemudian di sini kita akan ganti ke 10.10.10.3. Kemudian kita akan Ctrl X, Y dan Enter. Kemudian kita akan dik devi.com. Di sini terlihat ada dua IP. Yang pertama ada IP dari server 1 Debian, yaitu 10.10.10.2 sebagai master dengan domain name ns1.devi.com. Kemudian yang kedua ada IP dari server 2 Ubuntu, yaitu 10.10.10.3 sebagai slave dengan domain name ns2.devi.com. Nah, untuk web server sendiri itu masih utuh, yaitu 10.10.10.4 dengan domain name devi.com. Nah, untuk melihat mana yang sebagai master, yang mana yang slave, nah, itu berada pada server. Nah, server ini itu dengan IP 10.10.2 itu sebagai master dari IP server 1 Debian. Kemudian bagaimana jika kita ingin menjadikan 10.10.10.3 sebagai master, maka kita cukup mematikan server 1 Debian dulu. Oke, di sini kita akan save the machine, bukan power off, kita oke. Nah, di sini sudah berubah, yang menjadi master itu 10.10.10.3 atau slave. Nah, di sini kita akan nyalakan server 1 kembali. Oh, di sini server satunya sudah saya nyalakan kembali. Kemudian di sini kita akan sistem lagi. Sistem ctl restart pin 9. Oke, kemudian kita akan cek pada kliennya, yaitu dik devi.com. Enter. Oke, di sini IP-nya sudah berubah lagi ya, teman-teman, menjadi 10.10.10.2.
Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Oke, di sini kalian bisa buka client Ubuntu-nya, kemudian masuk ke nano /etc/resolve.conf. Nah, di sini seperti yang kita tahu, kalau client Ubuntu-nya kita power off, maka konfigurasi resolve-nya akan kembali ke default ya teman-teman. Seperti misalnya di sini akan kembali ke 8.8.8.8 atau 127.0 berapa gitu. Nah, itu tidak permanen ya teman-teman. Ctrl X dan Enter. Kita on API. Ini merupakan IP yang didapat dari DHCP pada router, sama pada konfigurasi resolver atau DNS itu merupakan pemberian atau DHCP dari router karena default resolver itu tidak ada. Di sini kita akan coba on-off interface-nya. Masuk ke settings. Kemudian kita on-off-kan. Nah, kemudian kita akan masuk ke resolve lagi. /etc/resolve. Oke, maka di sini akan kembali ke default-nya. Jadi kalau kita ingin melakukan resolver permanen, kita melakukannya pada router. Nah, di sini kalian bisa buka router Debian-nya, kemudian masuk ke nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke, jadi di sini pada nama domainnya di sini option domain kita akan ganti ke IP server 1 dan server 2. Yaitu 10.10.2,10.10.10.3. Nah, jadi nanti client Ubuntu-nya akan menerima dua IP ini sebagai local DNS-nya. Kita Ctrl X, Y dan Enter. Kemudian systemctl restart isc min dhcp min server. Kita buka client Ubuntu-nya lagi, kemudian kita akan on-off-kan. Masuk ke pengaturan. Oke, di sini terlihat bahwa DNS-nya sudah kita dapatkan, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Kemudian kita akan cek di dev.com. Oke, di sini karena dia langsung mendefinisikan pada local DNS, maka tidak menunjukkan mana yang master, mana yang self, tapi langsung memberikan jawaban dari yang kita request, yaitu 10.10.10.4 atau dev.com. Sekian saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, selamat bertemu di video selanjutnya.